Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa nura wa ja'alahu mizanan lil haqqi wal batili furqana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majelis hakim yang mulia dan hadirin yang dirahmati Allah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, manusia dihadapkan pada derasnya arus berita dan informasi yang tidak seluruhnya mencerminkan kebenaran dan kemaslahatan. Cukup dengan satu potongan video tanpa konteks, satu tangkapan layar tanpa klarifikasi, maka jutaan jari siap menghuncut, ribuan komentar siap menghujat, dan kehormatan manusia runtuh dalam sekejap. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang silaturahmi sering berubah menjadi pengadilan tanpa hakim. Orang-orang berlomba menjadi jaksa, namun lupa menjadi saksi kebenaran. Akibatnya, fitnah beredar lebih cepat daripada klarifikasi, dan kebohongan lebih dipercaya daripada fakta. Sederet kasus di negeri ini pun sudah banyak kita konsumsi lewat berbagai media. Misalnya pada tahun 2025, video rekayasa deepfake mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara. Video ini sempat viral dan memicu kemarahan publik sebelum diklarifikasi sebagai hoax. Dan yang paling hangat pada tahun 2026 ini adalah penyebaran hoax mengenai bantuan sosial pemerintah senilai 7-50 juta rupiah berbasis nomor induk kependudukan yang ternyata mengarah pada situs tidak resmi. Hadirin, ketika kita menerima informasi semisal tersebut, sejatinya saat itulah sesungguhnya iman sedang diuji. Bukan hanya lisan yang akan dimintai bertanggung-jawaban, tetapi juga jari-jari yang menari di atas layar. Boleh jadi sebuah unggahan terasa ringan di dunia, namun sangat berat timbangannya di akhirat. Lalu, di manakah tuntunan Islam dalam menghadapi realitas ini? Maka marilah kita bahas permasalahan ini melalui syarahan Al-Quran dengan judul Tabayyun dan Akhlak dalam Bermedia Sosial. Sebagai landasan utama, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir
Ya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 7 halaman 476 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah tegas agar kaum beriman tidak bersikap reaktif terhadap informasi. Setiap berita yang belum jelas sumber dan kebenarannya wajib diverifikasi, karena kesalahan informasi dapat melahirkan kezaliman sosial. Sementara itu, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 19 halaman 368 menjelaskan bahwa tabayyun adalah menjaga stabilitas masyarakat. Tanpa tabayyun, prasangka akan merajalela, fitnah akan berkuasa, dan persaudaraan akan runtuh seketika. Dengan kata lain, tabayyun bukan sekedar etika komunikasi, tetapi bagian dari maqasidus syariah, yakni menjaga kehormatan manusia. Tabayyun sejatinya adalah latihan membersihkan hati dari penyakit suudzon, amarah dan tergesa-gesa. Karena hati yang kotor akan mudah percaya pada keburukan, sementara hati yang bersih akan menunggu kebenaran dengan penuh kehati-hatian. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, realitas hari ini menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika tabayyun diabaikan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mencatat 1.674 konten hoax tersebar sejak Oktober
Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa peringatan Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tadi bukanlah teori semata, melainkan peringatan sepanjang zaman. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, berapa banyak berita yang pernah kita sebarkan tanpa tabayun? Berapa banyak komentar yang kita tulis tanpa adab? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita pernah menjadi bagian dari mata rantai fitnah yang dilarang oleh Allah. Astaghfirullahalazim. Hadirin, setelah sebuah informasi dinyatakan benar, masih ada satu pertanyaan penting yang harus kita telaah. Bagaimanakah cara kita menyampaikannya? Disinilah Islam menghadirkan konsep akhlak dalam bermedia sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, menurut Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di juz 4 halaman 250, ayat ini menegaskan bahwa setiap informasi yang kita terima, kita simpan dan kita sebarkan akan dihisab di hadapan Allah. Tidak ada satupun unggahan, komentar dan pesan yang luput dari pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah prinsip ibadah digital dalam Islam. Jika tidak mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, maka diam adalah kemuliaan. Jika informasi berpotensi melukai, maka menahan diri adalah akhlak terpuji. Hadirin, akhlak bermedia sosial dalam perspektif Al-Quran mengajarkan kita untuk berbicara dengan gaulan sadidan, berkataan yang benar, qaulan ma'ruf
dirahmati Allah. Dari seluruh uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa tabayun dan akhlak dalam bermedia sosial adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Tabayun menjaga kebenaran informasi, sementara akhlak menjaga kemuliaan manusia. Jika setiap jari dikendalikan oleh iman, jika setiap kata ditimbang dengan adab, dan jika setiap informasi disaring dengan tabayun, maka media sosial tidak lagi menjadi sumber fitnah, melainkan jalan dakwah, ladang pahala, dan saksi kebaikan. Semoga kita menjadi insan yang benar dalam menyampaikan informasi, indah dalam penyampaian, dan mulia dalam niat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebuah pantun penutup untuk kita semua. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, perempuan rupawan, merawat Ismail dengan cinta tulus dalam buayan. Demikian pensyarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,